Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Marsiah MPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Cianjur. Oke, pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Dida Jubaidah SPDGR. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Cibinong. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah ya. Oke Ibu, hari ini kita adakan percakapan observasi ya Bu. Ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses observasi kelas. Oke Ibu. Pun tujuannya dilakukan supervisi ini adalah ya Bu, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Kenapa hari ini saya mengadakan percakapan ya, supaya Ibu dapat mempersiapkan dari awal apa-apa yang akan Ibu nanti persiapan pembelajaran di kelas. Jadi supaya ada persiapan ya Ibu. Jadi supaya tidak kaget gitu. Oke Ibu. Oke Ibu, pada kali ini aku mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu. Boleh? Boleh. Oke, yang pertama mungkin terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan yang hendak Ibu capai? Ya, baiklah. Pada tujuan pembelajaran kali ini, yang saya ingin capai atau yang saya ingin targetkan kepada peserta didik saya, yaitu siswa mampu berbicara bahasa Inggris dalam perkenalan diri, dan juga siswa mampu membuat dialog tentang percakapan atau perkenalan diri dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Itu Bu, ada dua tujuan yang hendak ingin capai dalam pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan. Bagus sekali. Nah, bagaimana atau area mana yang akan Ibu kembangkan? Atau di ranah apa? Iya. Di area yang saya ingin kembangkan pada kesempatan pembelajaran nanti, saya ingin mengedepankan tentang kognitifnya. Anak bisa mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar dalam perkenalan diri dan menggunakan kosakata sederhana terkait perkenalan diri. Yang kedua tentang keterampilannya, yaitu siswa mampu atau siswa bisa membuat dialog perkenalan diri dengan menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar, dan penerapan kosakata tentang perkenalan diri tersebut. Oke, bagus sekali Bu. Jadi pengembangan area yang hendak Ibu kembangkan atau yang hendak Ibu capai itu aspek kognitif dan juga psikomotor. Ya. Oke, Bu. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan yang Ibu terapkan di dalam kelas. Apakah itu strategi pembelajarannya ataupun model juga metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti. Baiklah, pada kesempatan pembelajaran nanti saya akan menggunakan pendekatan saintifik dan juga model pembelajarannya atau cara belajarnya yaitu berdiferensiasi, strateginya, dan juga saya ingin supaya kita fokus ke anak student center. Nah, jadi fokus ke diskusi, gunakan diskusi supaya anak bisa berdiskusi dengan temannya dalam mencari kosakata perkenalan diri tersebut.
Oke, baik Ibu. Jadi nanti Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama ya Bu, Ya. dan juga menggunakan Pendekatannya saintifik. pendekatan saintifik dan juga metode diskusi. Ya. Oke, bagus sekali Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Nanti akan diterapkan di kelas? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan PowerPoint dan juga video yang relevan untuk perkenalan atau video yang relevan untuk diberikan ke anak tentang percakapan perkenalan diri dalam menggunakan bahasa Inggris tersebut. Oke. Oke Ibu, bagus sekali ya. Nah, kira-kira kapan ya Ibu saya observasi atau Ibu siap untuk melakukan pembelajaran tersebut? Kira-kira di hari apa, tanggal berapa, atau jam keberapa? Ya. Insya Allah saya akan mengajar saya pada hari Senin tanggal 18 November pada jam pertama di kelas 7A. Oke, terima kasih Ibu. Jadi nanti di hari Senin tanggal 18 jam pertama ya, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nanti setelah itu observasi di kelas, ada juga percakapan terakhir Bu. Nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Oke, boleh ya Bu? Ya, Oke Ibu. Oke Ibu, sebelum kita akhiri percakapan atau bincang-bincang kita kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dalam percakapan kali ini, saya lebih siap lagi atau bisa mengetahui lah persiapan-persiapan yang akan saya ajarkan nanti di dalam kelas tersebut. Oke, Ibu, jadi supaya lebih rileks gitu, Iya. jadi supaya tidak kaget gitu. Iya. Kalau diadakan Supervisi. pra observasi ini ya. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? We are fine, Miss. Thank you. But before we start our lesson, let's praying together. Who wants to lead the prayer? I, Miss. Okay, Re, please lead the prayer. Okay, my friend, before we start the lesson, let's pray together, please.
You, oke. Terus we dan they. Pinter. Yes, very good. Oke. Apalagi yang dapat kalian temukan dari informasi tadi setelah kita melihat video? Silakan. Iya, raise your hand. Oke, thank you so much for Renata. Tepuk tangan buat Renata. Oke, good job Renata. Are you understand about this topic? Understand? Okay, if you are understand, now we are going to discussion. Yeah, we are going to discussion about introduction. Yeah, you have to write sentences. You have to presentation about your introduction to the other people. Ibu akan bagikan 6 kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi atau terdiri dari 3 orang atau 4 orang. Ya, ibu akan hitung. Ya, kemudian kalian discuss with your partner. Hitungan 1 gabung dengan 1. Hitungan 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, dan 6 dengan 6. Are you understand? Okay, let's go. We are going to discuss about our topic for today. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, you have to remember, ya. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Okay, remember? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Okay. Okay. Raise your hand. Yang tidak kebagian, Ustaz? Oh, Ricky, oke. 1, 2, 3. Oke. Ingat dengan temannya? Siap? Oke. Kita diskusi sekarang, ya. We are going to discuss about our topic for today. Silakan. 1, 2, 3. Silakan buat kelompok. Ya, siap. Kalau sudah ada 6 kelompok, ya, masing-masing ibu akan berikan lembar kerja atau LKPD yang akan kalian kerjakan dan didiskusikan dengan teman kalian
ditanyakan. Kalau ada nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan. Oke, oke, the time is finished ya. Now you have to presentation about your job. Oke, siap? Are you ready? Ready. Oke, kelompok mana yang mau ke depan? Sok, ada? Oke, Erlita. Oke, kelompok ini silakan maju ke depan. Yang keras ya, silakan. My name is Najwa. How old are you? 10 years old. Where are you? Yang keras, ya. Dibacanya yang keras. What is your name? My name is Yani. How old are you? I am 14 years old. Where do you live? I live on Jalan Raya Pemayanan. When are you born? Anggur 82 Agustus 2010. What is your hobby? My hobby is volleyball. Oke, thank you. Ya, tepuk tangan buat kelompok Erdika. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Hello friend, my name is Ananta. I am 13 years old. My hobby is drawing. My favorite food is fried rice. My favorite color is white. I'm from California. I have one in my family. I go to school at SMR 1. My favorite subject is English. Okay, thank you. Next. Hi, hello everyone. My name is Kasna. I am 12 years old. My hobby is reading books. My favorite food is sweet rice. My favorite color is red. I'm from Singapore. I want to travel in my family. I go to school at SMPN 1. My favorite subject is English. Okay. Next. Hello, my friend. My name is Yaris. I am my hobby is body. My hobby what is you? I'm from Jerusalem. I am go to school and Okay, thank you for group 1. Give applause for group 1. Terima kasih ya untuk partisipasinya ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, aku akan tanyakan tanggapan kalian dalam berdiskusi tadi. Tanggapannya kelompok 1. Gimana menurut kelompok yang lain? Good or no? Oke. Ada dulu. Bagaimana tanggapannya? Good. Good. Oke. Jadi kalian itu bisa merespon apa yang ditanyakan oleh temannya dalam bahasa Inggris ya. Kesimpulannya jadi kalian bisa jadi tahu ya, bisa jadi tahu membuat apa tadi? Perkenalan, dialog perkenalan. Dan kita itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ketika kita pergi ke Bromo misalnya, ya minimal kamu bisa menyapa orang asing dengan ucapan apa kalau mau bertanya nama? Pinter. Okay, jadi per kelompok you have to write here, okay? Perasaannya dalam mengikuti belajar
hari ini. Tulis ya, masih kelompok ini. Silakan kalian tanggapannya untuk mengikuti pelajaran ini. Silakan ditulis ya, perwakilan satu-satu. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti belajar bahasa Inggris pada hari ini? Ya, silakan maju. Tempel di sini. Nanti kita baca sama-sama ya, refleksi kalian. Silakan. Ya. Ya, sambil nunggu kita bacakan ya refleksinya. Oke, kelompok 1 atau grup 1. Pendapat kalian, ya, your opinion about our lesson today is happy. Happy, terus menyenangkan, dan saya jadi tahu untuk respon pertanyaan perkenalan dalam bahasa Inggris. Oke. Grup 2 sangat menyenangkan dan saya bisa berdialog dalam bahasa Inggris. Oke. Di kelompok ini saya bisa menulis atau membuat pertanyaan tentang perkenalan dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Sangat menyenangkan dan saya menjadi paham untuk membuat kalimat perkenalan dalam bahasa Inggris. Oke, ini sangat menyenangkan dan bisa menulis percakapan bahasa Inggris. Oke, this is the last group. Thank you semuanya. Oke, give applause for us. Terima kasih semuanya. Itulah tadi refleksi kita ya atas perasaan kita belajar pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan kasih tugas ya supaya kalian itu lebih bisa memahami lagi di rumah ya. Nanti kalian buat kalimat atau dialog dalam bahasa Inggris, itu PR-nya ya. Oke. For the last meeting we say Alhamdulillahirabbil alamin ya. See you next meeting insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Marsia, saya JGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Bapak Maulidi Yusuf. Beliau adalah sahabat pelajar terbaik saya dan juga Ibu Jubaida. Beliau adalah selaku guru yang telah diobservasi. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke Ibu, alhamdulillah pada percakapan pasca observasi kali ini, yang mana sebelumnya Ibu kita sudah melakukan 2 kegiatan ya, yaitu kegiatan observasi dan juga pasca. Terkait dengan kegiatan observasi yang tadi sudah dilakukan Ibu. Baik Bu, Ibu telah melakukan pembelajaran tadi di kelasnya, dan juga saya telah observasi di kelas ini. Nah sekarang saya mau bertanya kepada bagaimana Ibu setelah tadi melakukan pembelajaran di kelas ini. Alhamdulillah, setelah melakukan pembelajaran tadi dengan anak-anak sangat menyenangkan karena anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang tadi saya laksanakan. Iya, lega dan senang. Nah, terus adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah
alhamdulillah ada, tetapi mungkin belum 100% karena ada beberapa siswa yang memang merasa dalam mengikuti pembelajaran itu kurang antusias gitu. Dan ya, dan juga ada sebagian siswa lagi yang tidak merespon pembelajaran yang tadi dilaksanakan. Jadi sekitar 80% ya. Jadi 20%-nya itu 10% kurangnya antusias siswa. Jadi kurang bisa aktif berkolaboratif dengan teman-temannya gitu ya, sehingga tidak kurang terjalin komunikatifnya dengan teman-temannya. Oke, kira-kira menurut Ibu dari skala 0 sampai 100 itu kira-kira posisi Ibu ada di angka berapa? Pembelajaran yang saya lakukan tadi, kalau seperti kita melihat dari situasi anak ya, setelah kita melakukan pembelajaran tersebut ada di skala 8. Nah, yang dua lagi berarti bagaimana Bu? Dalam ketercapaian tujuan pembelajaran anak itu? Dalam ketercapaian tujuan pembelajaran setelah tadi melaksanakan pembelajaran ada kekurangannya kan ya, berarti saya harus melakukan lagi atau menggunakan metode-metode yang lebih menyenangkan dan juga lebih bisa diterima oleh setiap siswa. Jadi saya harus bisa memenuhi atau mengakomodir setiap kebutuhan siswa gitu, supaya anak-anak itu lebih tercapai apa yang tujuan yang saya ketercapaian di kelas. Jadi yang perlu Ibu akan meningkatkan anak lebih antusias lagi gitu. Jadi kira-kira kedepannya rencana Ibu kedepannya terkait dengan pembelajaran di kelas. Rencana kedepannya saya melihat akan menggunakan strategi yang lebih menarik supaya bisa diikuti oleh siswa. Contohnya saya akan menggunakan video pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak itu bisa melihatnya dan bisa meniru dan juga bisa mencatat poin-poin penting setelah kita tayangkan video tersebut. Untuk strateginya ya seperti tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Nah itu akan saya lebih tingkatkan kembali supaya anak lebih bisa aktif memenuhi yang keperluan tadi. Jadi Ibu akan kedepannya menerapkan pembelajaran secara diferensiasi ya untuk kebutuhan siswa ya, karena siswa itu jadi bagus sekali Bu. Nah, kalau saya amati tadi waktu pembelajaran Ibu itu sangat luar biasa, semuanya sudah ada luar biasa. Oke. Nah Ibu, terkait dengan pelaksanaan tadi menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, menggunakan metode supaya anak lebih fokus dan aktif lagi. Nah itu kira-kira rencananya kapan rencananya ya seperti akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Nah metode dan strategi tersebut akan saya laksanakan ketika saya menjalankan pembelajaran kelas. Baik Ibu. Oke, untuk selanjutnya untuk komitmen Ibu terhadap pembelajaran di kelas itu seperti apa? Komitmennya akan lebih meningkatkan kembali pembelajaran berdiferensiasi supaya anak itu lebih bisa berkolaborasi beserta teman-temannya dan juga lebih percaya diri gitu kan, dalam
melakukan presentasi contohnya, dan juga lebih percaya diri ketika dia bertanya, terus bekerja sama dengan temannya juga gitu. Jadi pentingnya ibu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, dan juga tadi supaya menerapkan metode-metode yang lebih berpihak pada siswa. Oke, Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, mohon maaf saya telah mengganggu dalam aktivitas ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Bapak atas waktu dan bimbingannya daripada Ibu. Mohon maaf ya, saya telah mengganggu aktivitas Bapak. Oke, demikian percakapan atau observasi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.